Hai, kembali lagi bersama kami di Tong Podcast. Mari Tong cerita. Tong Podcast. Ya, dan saat ini saya tidak sendiri dan pastinya kita akan sedikit berbagi cerita ya bersama dengan salah satu narasumber kita yang sudah hadir. Beliau adalah Letkol Infantri Lukman Permana. Beliau adalah Dandim 1803 Fakfak. Halo, Iya. Bapak. Halo Mbak Yuli. Iya, apa kabar dulu nih Bapak? Ya kabarnya baik. Kota Fakfak hujan dari mulai kemarin nih. Iya benar sekali. Oke Bapak, kita langsung saja ya, Oke. tidak basa-basi lagi, Oh, iya. langsung saja kita masuk ke beberapa pertanyaan yang kali ini masih seputar dengan persiapan penerimaan Catam Kabupaten Fakfak, gitu ya. Iya, benar sekali. Oke. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan pendaftar nih? Apakah pendaftaran yang saat ini sudah dibuka oleh Dandim 1803 Fakfak, saat ini bagaimana animo dengan para peserta dan bagaimana kesiapan Kodim Fakfak untuk menerima para calon Catam ini? Baik Mbak Yuli, untuk pendaftaran saat ini akan dibuka yaitu Cata PK TNI AD gelombang 1 tahun 2025. Begitu, yang mana nanti mulai pendaftarannya itu di tanggal 3 sampai dengan 31 Januari 2025. Iya. Begitu. Oke. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa tanggal pendaftaran sudah dan nah kalau kita Bapak sendiri melihat dengan adanya penerimaan kali ini, bagaimana animo dari para pendaftar nih Bapak sampai saat ini? Animo sudah cukup banyak, sudah ada beberapa orang yang mendaftar. Karena kan ini kan media pendaftaran ini online dulu. Online, ya. Online, nanti baru ada registrasi, yang mana nanti registrasinya itu di Korem. Korem seperti itu. Tapi harapkan kepada putra putri yang ada di Fakfak agar segera mendaftar. Karena ya kesempatannya cukup banyak ya. yang mana mungkin nanti kedepannya ada program-program dari Angkatan Darat, yaitu terutama ada pembentukan batalion baru. Ada kurang lebih 100 batalion. Wih. Seluruh Indonesia Ya. ini bagi putra putri khususnya masyarakat Fakfak sangat berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Luas-luasnya. Oke, jadi buat adik-adik yang ada di rumah di mana saja, khususnya yang ada di Kota Pala Fakfak, ayo ya, kita sama-sama mendaftar menjadi salah satu prajurit terbaik yang ada di Kabupaten Fakfak. Oke, selanjutnya sudah tanggal pendaftaran sudah dibuka. Nah, kali ini mungkin ada yang bertanya-tanya nih, Pak Dandim, di mana tempat pendaftaran bagi anak-anak yang berminat untuk mengikuti seleksi pendaftaran ini? Untuk seleksi pendaftaran bisa di Fakfak dan di Korem ya. Dari saat ini, sebelumnya itu di Kodim juga bisa. Oke. Tapi saat ini terpusatkan mungkin karena untuk kecepatan atau bagaimana. Jadi semuanya bisa langsung ke Korem yang ada di Kiat. Nah, nanti di Korem tahapan selanjutnya nanti apabila lulus administrasi dan sebagainya, tahap selanjutnya sampai ke Kodam yang berada di Manokwari, begitu. Oke. Terima kasih. Tadi juga sudah disampaikan ya bahwa sistem pendaftaran juga dibuka secara online ya Bapak ya. Secara online. Oke. Nah, selanjutnya apakah pendaftaran ini dikhususkan untuk orang asli Papua atau bisa juga nih diikuti bagi anak-anak pendatang yang sudah berdomisili di Kabupaten Fakfak nih? Baik Mbak Yuli, jadi pendaftaran ini untuk seluruhnya. Jadi bisa itu WAP asli Papua, kemudian yang pendatang juga semuanya bisa. Jadi memang sempat di beberapa tahun yang lalu itu sempat dilaksanakan pendaftaran ini khusus. Ada yang otsus dengan yaitu
lebih mengedepankan kepada OAP, kemudian ada yang umum begitu. Namun di tahun-tahun ini dan yang sekarang ini bisa untuk umum semuanya. Jadi semuanya bisa. Jadi tidak dibatasi Tidak ya Bapak ya. dibatasi semuanya. Oke, begitu. OAP jadi, umum juga jadi. Iya, jadi satu di situ. Jadi satu. Gitu. Oke, selanjutnya nih Pak, apa yang diperlukan nih khusus buat para pendaftar? Kira-kira apa yang harus disiapkan untuk mendaftar ini Pak? Ya hingga saat ini ya Mbak Yuli belum ada perubahan seperti tahun-tahun sebelumnya, dari mulai jasa, KTP, pendidikan umum, sampai dengan pendidikan terakhir seperti itu. Nanti kakak apa semuanya itu bisa bisa kita ikuti di online. Apabila di online itu sudah ada persyaratannya begitu. Sudah tertera di situ ya. Baik. Iya, Bapak. Selain itu nih, apakah Babinsa yang ada ya turut andil dalam bagaimana nih penyiapan bagi anak-anak yang berminat untuk menjadi TNI AD? Baik, untuk program ini memang ditujukan kepada Babinsa. Jadi memang diharapkan dan diwajibkan itu per satu Babinsa itu harus memiliki kader, begitu, kader kepada putra putri kita ini. Harapannya yang sudah dipersiapkan seperti itu. Jadi Babinsa saat ini sangat berperan penting untuk menyiapkan binaannya, desa binaannya, untuk menyiapkan salah satu kader yang untuk disiapkan untuk menjadi TNI ini. Begitu, demikian Mbak Yuli. Baik. Nah selanjutnya apa saja nih persyaratan-persyaratan yang nantinya memenuhi kriteria untuk dapat diterima di TNI AD ini Bapak? Untuk kriteria ini antara lain itu tinggi badan. Jadi tinggi badan ini sangat menentukan. Istilahnya itu yang sudah baku. Jadi memang setiap tahunnya memang ada perubahan. Ada yang 163, 165. Nah untuk saat ini yang tahun ini yang catat gelombang 1 ini tinggi badannya 160. Pendidikan terakhir minimal SMP. SMP boleh SMP boleh. Jadi kalau berbeda dengan Bintara, kalau Bintara itu SMA. Tapi kalau SMP, kalau Cata ini Tamtama ini bisa SMP sederajat. Sehat jasmani, tidak terlibat masalah kriminal gitu. Baik, nah ini bagaimana nih pendapat Bapak tentang pelaksanaan seleksi untuk menjadi seorang prajurit TNI AD selama ini? Selama ini ya sejauh ini masih baik, tidak ada hal-hal yang menonjol atau bagaimana. Kami hanya berpesan di sini tuh apabila ada yang menjanjikan, oh nanti bisa ini dengan apa, karena ini gratis, gratis, tidak dipungut biaya. Jadi selama pendaftaran ini semuanya gratis ya Bapak? Jadi banyak mungkin ditemukan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, menjanjikan bisa memberikan keyakinan bisa lulus dan sebagainya, gitu jaminan gitu. Nah itu harapannya hindari, yakin percaya dengan kemampuan sendiri bahwa kalau memang itu memang memenuhi syarat rezekinya ya pasti masuk. Tanpa ada embel-embelnya. Gitu ya. Oke, berarti ada kemudahan dan buat adik-adik yang ada di rumah dan di mana saja berada, jangan ragu, yang pasti percaya diri ya. Siapkan mental ya, fisik gitu ya Bapak ya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, kendala terbesar nih selama ini yang dihadapi para pendaftar untuk menjadi seorang prajurit TNI yang menjadi kegagalan nih dalam mengikuti seleksi. Masalah ini ya. Untuk yang sering, karena saya juga punya pengalaman dulu, saya pernah di pusat, pernah di Mabesat sana. Mayoritas adik-adik kita ini saat mendaftar hanya ikut-ikutan.
hanya ingin meramaikan, hanya ingin, sudah pengen tahu aja gimana, Oke. tanpa mempersiapkan sedini mungkin. Nah, jadi ini bagi adik-adik, bagi putra putri ini, apabila memang berminat untuk bergabung di TNI, untuk bagusnya itu dipersiapkan, sedini mungkin. Terutama apa? Kesehatan. Iya. Kesehatan, kemudian fisik, karena kegiatan TNI ini terutama dalam tahap pembentukan itu 80% itu penggunaan kekuatan fisik yang digunakan. Ya, dan ya ditambah diimbangi dengan pengetahuan militer dasar seperti itu. Militer dasar. Tapi yang utama itu sehat dulu, sehat. Kemudian stamina fisik, tambahan lagi mungkin dari segi ini psikologi. Nah itu psikologi juga penting ya, karena apalagi di Bapak Kasat yang saat ini Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ini menekankan kepada psikologi. Karena kenapa ditekankan psikologi? Karena psikologi itu tadi dari kesiapan mental yang diutamakan. Jangan sampai pada saat di pendidikan ataupun selesai pendidikan di jenjang selanjutnya, pada saat sudah berdinas begitu, mengalami perilaku yang sepertinya contohnya bunuh diri, semua itu. Nah itu setelah dilihat rekam jejak ternyata memang bermasalah di psikologinya. Nah itu menjadikan riset-riset itu menjadikan kesimpulan bahwa memang ada standar khusus untuk atau menjadi seorang prajurit TNI itu. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak serta-merta hanya fisik saja ya Bapak ya. Iya begitu. Sehat jasmani dan rohani pastinya ya. Iya betul. Oke. Nah Pak, ini lewat tes ini apa saja tahapan seleksi yang apa saja tahapan-tahapan tes pada seleksi ini yang menjadikan para pendaftar nanti untuk menjadi seorang TNI AD? Seleksinya yaitu dari mulai mungkin tingkat daerah, diawali dari tingkat administrasi, kemudian tes kesehatan, setelah itu tes jasmani, kemudian psikologi dan mental ideologi, MI begitu. Jadi ada 3, 4, 6, ada 6 tes begitu. Dari diawali dari tingkat administrasi bagaimana, tingkatan domisili sebagainya, kemudian lanjut ke tingkat kesehatan. Kesehatan ini dilihat apakah kesehatan disebut kesehatan 1. Kesehatan pertama itu mulai tinggi badan, kemudian postur seperti itu, dan nanti berikutnya kepada kesehatan kedua apabila di akhir terakhir itu. Nah di situ ada tentang cek jantung, penyakit dalam dan sebagainya, sehingga harapannya si peserta ini apabila mengikuti pendidikan betul-betul siap ya, seperti itu. Jadi sudah tidak ada alasan sakit atau apa secara ini sudah kesehatan sudah diperiksa semua nih Pak. Iya betul, jangan sampai nanti begitu masuk pendidikan baru latihan terkena ayan atau rabun, itu seperti itu. Baru 1 kali 2 latihan sudah ini ya. Udah step-step kan bahaya itu. Pak mungkin kasih bocoran sedikit nih, kira-kira kalau latihan fisik itu seperti apa sih yang untuk masuk di tes TNI AD ini? Jadi memang ada standar dalam jasmani itu kan, misalkan lari, tapi kita tidak tahu ini untuk yang tes ini apakah menggunakan metode lari 12 menit atau menggunakan 3.200. Jadi kalau 3.200 itu nanti peserta melaksanakan lari 3.200, jaraknya kurang lebih mungkin kalau di standarnya 400, satu putaran itu 400 meter, ya kurang lebih itu melaksanakan lari putaran sebanyak 8 putaran. Nah itu dan nanti dicatat waktunya. Selama melaksanakan lari sebanyak 3.200 itu berapa catatan yang bisa diperoleh? Catatan waktu? Iya, semakin kecil semakin bagus. Minimalnya biasanya itu kalau yang muda-muda ini biasanya di 16 menit. 16 menit untuk 8 putaran. 8 putaran itu 16.30. 16.30. Tapi kalau sudah 20 ke sini ya itu
Sudah mulai goyang. Ya, udah memble itu istilahnya gitu. Harus standarnya seperti itu. Oke. Nah, Masuk di 16 ataupun 15 seperti iya. itu. Itu Oke. jasmaninya itu. jasmaninya ya. Ya, terus renang. Ada kecakapan Oke, juga. kecakapan Tingkat juga. kecakapan itu renang. Renang kurang lebih 50 meter. Kurang lebih 50 meter itu gaya bebas, apakah sampai atau tidak. Oh, gitu. Itu standarnya persyaratannya itu untuk jasmani itu. Untuk jasmani ya. Iya. Selain itu Pak, Kemudian nanti apabila ke tingkat selanjutnya biasanya udah tingkat pusat itu ada psikologi dan MI mental ideologi. oke. Ada jadi kalau psikologi itu melihat dari motivasi si peserta, Iya. kemudian melihat etos kerjanya seperti apa, kemudian dari temperamen apa semuanya itu bisa tergambar di psikologi. Si anak ini rajin atau bagaimana bangunnya sabun ya itu. Karena tentara itu identik dengan disiplin. Iya. Bangun pagi jam 4, jam 5 harus sudah bangun. Kemudian jam 7 sampai dengan jam 4 sore itu kegiatan. Kemudian lanjut lagi kegiatan malam, belajar sampai dengan jam 10 malam gitu apel malam. Nah, Oke. dan itu continue seperti itu. Nah, jadi di psikologi nanti dengan tes psikologi terlihat mana orang yang bangun begadang malam, bangun pagi apa gimana itu terlihat di situ. Nah sejauh ini Pak, selama Bapak bertugas nih Ah. dari prajurit-prajurit yang sudah Iya. ada nih, apakah mungkin kan karena setiap orang itu ya mungkin beda-beda ya Bapak. Iya. Ketika mau jadi seorang prajurit, bagaimana kita memotivasi diri untuk harus bangun lebih awal. Nah ketika sudah menjadi seorang prajurit nih, apakah ini dia kembali lagi ke laptop atau seperti apa nih? Kalau tidak, jadi begini Mbak Yuli, kalau ya itu tadi karena si TNI ini sudah disiapkan, sudah dibentuk, sudah dikosongkan dari sifat sipilnya. Yang lama itu ya. Ya, yang lamanya sudah dimulai tahapan pembentukan, pengembangan baik itu di satuan pendidikan, kemudian di satuan dinas begitu, di batalion memang itu sudah terbentuk, itu insting dengan sendirinya terbentuk gitu. Biar itu begadang main Mobile Legend jam 2 udah pasti itu jam 4 pasti dia bangun. Karena itu sudah harfiahnya seorang prajurit seperti itu. Pasti jam 4 jam 5 itu pasti bangun dia. Oke. Begitu. Bapak, apa nih motivasi yang ingin disampaikan buat para calon-calon prajurit TNI AD ini? Nah, jadi motivasinya terutama yang pertama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu yang utama. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian tetap semangat. Jangan patah semangat. Selalu ini dan utamanya juga tidak selalu mencari informasi. Mencari informasi apa sih? Pengalaman saya dulu sewaktu saya ingin menjadi prajurit, saya juga mencari informasi. Bagaimana sih supaya istilahnya cari bocoran gimana sehingga saya nanti tes mulai kesehatan. Nanti saya merokok itu pada saat jadi tentara itu baru bisa merokok. Dulu saya pada saat daftar tidak merokok. Tidak merokok. Cuma ya ikut-ikutan akhirnya saya merokok. Tidak merokok. Kemudian bangun tepat waktu, rajin berolahraga dan rajin berdoa, intinya itu saja. Mungkin itu, Mbak Yuli. Oke, sebelumnya Pak, apa motivasi Bapak juga nih menjadi seorang TNI AD? Ya motivasi saya satu saja, karena apa? Karena kan kita ya terutama laki-laki itu kan, laki-laki. Jadi kalau menjadi tentara itu kan semakin maco, itu aja. Itu. Yang utama kita ya ingin berbakti lah. Kita harus membaktikan diri kita pada nusa dan bangsa. Itu bukan kata-kata protap, itu memang ya sejatinya dari dalam diri kita sendiri itu. Ya, kemudian selanjutnya ya kita laki-laki. Kalau kita laki-laki itu kalau tidak tentara itu bukan laki-laki kayak begitu. Maco gitu. Oke. Itu Bapak, motivasi Bapak, saya dulu itu. Yang terakhir nih, apa harapan Bapak buat para pendaftar untuk mempersiapkan diri ke depan? Harapannya saya ya ayo
bagi mumpung kesempatan ada, kita mengajak. Sekali lagi saya sampaikan, tidak dipungut biaya, gratis. Jangan percaya apabila ada yang menjanjikan bisa menjamin lulus dan sebagainya, itu adalah oknum, dan itu pun sudah banyak yang diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi oknum-oknum yang memperdaya si peserta. Itu. Iya. Baik, terima kasih Bapak sekali lagi buat kehadirannya di podcast kita ya. Semoga saja apa yang Bapak sudah sampaikan ini menjadi satu motivasi dan harapan-harapan baru buat para calon-calon prajurit TNI AD, khususnya yang ada di Kabupaten Fakfak. Baik, pendengar pemirsa di mana saja berada, kita akhiri podcast kita kali ini. Selamat beraktivitas. Bye.